Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Aditya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar terletak di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Alauddin. Universitas Muhammadiyah Makassar adalah universitas yang sudah terakreditasi unggul dan menjadi universitas terbaik swasta yang berada di luar Pulau Jawa, tepatnya di bagian Indonesia Timur. Hampir seluruh fakultas dan program studi yang berada di Universitas Muhammadiyah Makassar sudah meraih atau mencapai di titik akreditasi unggul. Pada video kali ini, sebagai tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan, adapun dosen pengampu Ibunda Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI, MPD. Kesan saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar sangat berkesan. Kenapa? Karena selain daripada mendapatkan ilmu, kita juga dan saya sendiri pribadi mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan teman yang baru, mendapatkan lingkungan yang baru, sehingga membentuk daripada karakter untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik teman-teman sekalian, adapun materi yang saya angkat pada jurnal kali ini yaitu implikasi teori perkembangan terhadap praktik pendidikan pada anak. Pendahuluan pada materi ini teman-teman sekalian, harus diketahui terlebih dahulu apa itu implikasi. Implikasi adalah sebuah konsekuensi atau akibat yang kita alami, yang kita rasakan terhadap sesuatu yang kita lakukan atau terhadap suatu tindakan yang kita lakukan. Dalam istilah feedback, ya, itulah artian daripada implikasi teman-teman sekalian yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya yang kita ingin bahas adalah praktik perkembangan pada pendidikan anak. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa umur pada anak itu sendiri sekisaran 11 sampai 12 tahun. Nah, perkembangan pada anak di usia ini teman-teman sekalian merupakan fase transisi yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Ini merupakan sebuah fase di mana anak-anak diambang peralihan antara masa kanak-kanak menuju ke masa remaja teman-teman sekalian, yang ditandai beberapa keadaan atau faktor. Nah, utamanya yaitu perubahan fisiknya, kognitifnya, sosial dan emosionalnya yang signifikan. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan anak yang sebelumnya saya sudah sampaikan teman-teman sekalian. Ada 4 poin. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Yang selanjutnya adalah perkembangan kognitifnya, ataupun perkembangan intelektualnya teman-teman sekalian, perkembangan sosial dan emosionalnya. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini teman-teman sekalian adalah perubahan terhadap tubuh manusia, khususnya pada bentuk dan ukurannya. Perkembangan intelektualnya pada usia anak-anak sudah mampu untuk memiliki kemampuan di dalam berpikir secara kritis ataupun bertindak secara dewasa. Tidak hanya itu, mereka juga sudah mampu untuk mengamati, untuk memahami sebuah pelajaran yang dia dapatkan. Kemudian perkembangan sosial dan moralnya. Pada usia kanak-kanak ini merupakan fase yang disebut usia matang untuk mampu belajar. Nah, anak-anak juga mampu menguasai kecakapan-kecakapan dan masa interaksi untuk dapat memahami proses hubungan antar sesama manusia ataupun bersosialnya. Kemudian perkembangan emosi ini mendorong individu untuk melakukan sesuatu. Emosi pada anak bukan hanya dilibatkan terhadap atau dikontekskan terhadap kemarahannya ataupun kesenangannya, tetapi perasaan mereka ketika menghadapi sesuatu, seperti berbicara di depan umum. Adapun metode yang saya
angkat metode penelitian yang saya berikan di sini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Apa itu? Untuk menggambarkan secara mendalam ataupun memahami fenomena sosial ataupun keadaan tertentu dengan cara yang mendetail. Subjek dalam penelitian ini disubjekkan kepada anak-anak di usia kelas 6 SD, usia umur 11 ataupun sampai 12 tahun. Dengan tujuan untuk apa? Mengkaji perkembangan mereka, mencakup tadi fisiknya, kognitifnya, spiritualnya, sosialnya, emosionalnya, serta moralnya. Kemudian implikasi atau akibat terhadap perkembangan biologis ataupun fisik seorang anak. Ada 4 poin yang dibahas di sini teman-teman sekalian, yakni yang pertama adalah diperlukan suatu cara pembelajaran yang hidup dengan memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk banyak memfungsikan unsur-unsur fisiknya. Yang kedua adalah fisik mereka masih terus berkembang dan memerlukan banyak inovasi untuk peningkatan keterampilan motoriknya. Pembahasan selanjutnya yaitu poin kedua adalah perkembangan intelektual atau perkembangan spiritualnya teman-teman sekalian. Menurut Piaget berpandangan bahwa di usia anak-anak perlu yang namanya pembelajaran harus berfokus kepada peserta didik, bukan hanya peserta didik teman-teman sekalian. Kita pun sebagai mahasiswa ini diperlukan terhadap proses pembelajaran yang tentunya mengarah kepada kita sendiri sebagai peserta didik. Yang kemudian yang kedua adalah materi yang didapatkan itu harus menantang dan menarik untuk minat-minat belajar kita ataupun anak-anak yang disebutkan di sini. Kemudian adalah pendidik dan peserta didik harus terlibat di dalam proses pembelajaran. Implikasi perkembangan sosialnya. Ada 3 poin yang disebutkan di sini, yakni awal kehidupan, yakni dari seorang bayi sudah disebutkan bahwa mereka sudah bersosial dalam konteksnya masyarakat kecil. Kenapa? Karena masih dalam lingkup keluarga ataupun orang tua. Kemudian adalah yang kedua adalah perkembangan kewajibannya. Ada beberapa kewajiban yang sebelumnya hanya untuk dirinya sendiri, tapi ketika sudah beranjak daripada umur-umur yang misalnya 3 tahun, 4 tahun, maka seorang anak akan mempunyai kewajiban dalam lingkungan sosial yang lebih lagi. Kemudian yang ketiga adalah kematangan sosial. Inilah yang menjadi puncak-puncak bagaimana anak bisa menyesuaikan dirinya, bisa lebih berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah perkembangan emosional seorang anak. Tentunya tadi saya sudah katakan bahwa bukan hanya tentang marahnya, bukan hanya tentang senangnya, tetapi disebutkan ini bahwa emosi akan mempengaruhi cara belajar anak di dalam beberapa cara. Yang pertama, pengaruh pada semangat. Memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang ataupun kecewa, atau hasil-hasil belajar yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh terhadap konsentrasi mereka. Akan menghambat konsentrasi belajar mereka apabila sedang mengalami yang namanya ketegangan emosi. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap penyesuaian sosial. Tentunya ketika anak-anak mengalami yang namanya cemburu, iri hati, dengki dan lain-lain sebagainya, akan berakibat terhadap lingkungan sosial mereka. Tentunya dia akan menjadi seorang introvert, ya mungkin seperti itu ya teman-teman sekalian. Kemudian pengaruh jangka panjangnya, inilah yang wanti-wanti terhadap implikasi terhadap perkembangan emosional seorang anak ketika mengalami sebuah perubahan.
ataupun yang tadi saya sudah katakan bahwa implikasi itu adalah sebuah tindakan, sebuah konsekuensi atau akibat yang kita lakukan ataupun rasakan terhadap sesuatu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, sebagai tugas saya disuruh untuk mengkorelasikan materi yang saya angkat dengan program studi yang saya tempuh saat ini. Nah, teman-teman sekalian, program studi yang saya tempuh adalah pendidikan agama Islam. Nah, yang kemudian materinya adalah praktik pendidikan kepada anak. Nah, tentunya ketika saya sudah selesai, maka saya dituntut untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar. Nah, ini sangat penting untuk dipelajari teman-teman sekalian. Beberapa praktik dan beberapa metode yang harus diberikan kepada anak. Ya, tentunya tadi yang sudah disebutkan oleh Piaget, teorinya bahwa seorang anak harus memiliki atau mendapatkan situasi belajar yang baik. Kemudian materi-materi yang dibahas itu menarik, dan harus ada interaksi dengan pendidik. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, bahwa pendidikan seorang anak ini sangat penting dilakukan sejak dini ya tadi ya. Bahkan akan bermanfaat ketika kita sudah beranjak dewasa. Sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari buayan, dari kecil. Sehingga apa yang kalian tanam, apa yang kita tanam teman-teman sekalian, maka kita akan petik nantinya sebagaimana hasil usaha yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, apa yang kita dapatkan di dalam sebuah pendidikan, maka itu mencakup daripada ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tidak hanya hari ini, tapi bahkan di hari esok, dan bahkan kita sampai meninggal dunia. Ketika kita memiliki yang namanya pendidikan, ketika kita memiliki yang namanya ilmu, maka ilmu yang kita berikan itu akan bermanfaat terhadap orang lain. Tapi menjadi peringatan bagi teman-teman sekalian bahwa kita sebagai anak, misalnya ya, ini harus digaungkan dengan pendidikan agama Islam. Nah, karena saya berada di pendidikan agama Islam, tentunya saya akan mengajak teman-teman untuk bisa menyeimbangkan antara pendidikan yang formal, pendidikan yang non formal, dan pendidikan agama Islam. Harus dibentuk dari sekarang. Kenapa kalau kita tidak belajar agama teman-teman sekalian, maka yakin saja kejadian-kejadian yang dikatakan bahwa implikasi terhadap perkembangan emosional kita ini akan mempengaruhi beberapa faktor. Ya, ada pengaruh semangat kita. Kalau kita tidak belajar agama teman-teman sekalian, maka kita akan menyerah. Kenapa? Karena stagnan bahwa kehidupan ini akan seperti ini saja, tapi tidak teman-teman sekalian. Pengaruh pada konsentrasi, pengaruh terhadap penyesuaian sosial, apalagi bagi orang-orang yang memiliki yang namanya sifat dengki, iri. Kalau tidak digaungkan dengan pendidikan agama Islam, maka yakin saja kita akan stagnan di tempat-tempat, ya kalau saya katakan bahwa di tempat-tempat buruk lah, seperti itu ya. Mungkin itu yang sempat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kekurangan. Billahi fi sabil haqq fastabiqul khairat. Saya Nurfadli Aditya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang sudah memberikan banyak pembelajaran, banyak ilmu-ilmu beliau. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.